Sebuah permasalahan yang terjadi antara kedua orang tua dari almarhumah Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini terbilang cukup panas. Setelah mengakui jika dirinya telah mendapatkan sebuah kemarahan dari besannya, kini Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa, juga tengah disorot terkait asuransi yang dibuatkan sang anak sebelum menikah dengan sang suami Bibi Andriansyah. Sempat tak tahu atas apa yang telah ditinggalkan oleh sang putri tercintanya itu, Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa Angel, pun mengungkapkan jika Fuji, adik dari Bibi Andriansyah, sempat meminta kartu tanda penduduk miliknya untuk mengurus asuransi yang dibuat Vanessa yang berahli wariskan dirinya dengan sang anak bungsu, yaitu Mayang. Untuk masalah asuransi, ini juga saya tidak tahu menahu. Artinya begini, dari awal saya tidak tahu ya, teman-teman media tahu ya, saya tidak tahu kalau Vanessa itu punya asuransi yang dibuat pada saat sebelum menikah dengan Bibi, dan ahli warisnya saya, Dedi dan Mayang. Itu saya tidak tahu sama sekali sampai ada kejadian seperti ini setelah Vanessa wafat, meninggal tanggal 4 itu. Nah, itu saya juga belum dikasih tahu, dikonfirmasi ada asuransi. Nah, itu setelah pemakaman hari Jumat itu, ya hari besoknya itu Puji dan Fadli itu ke Surabaya. Ya, yang saya dengar ke Surabaya mau menjemput Gala, ya, mau menjemput Gala malamnya itu ya. Mau jemput Gala. Nah, ternyata di sana itu Puji mengurus asuransi yang milik saya. Saya nggak tahu gimana ceritanya, itu kok bisa si Puji mengurus asuransi yang punya saya. Dan pada saat itu saya tidak tahu nih, belum dikasih tahu. Siang itu kalau nggak salah sore, Puji SMS ke saya, minta KTP. Saya pikir minta KTP itu untuk mengurus Gala atau keperluan Vanessa untuk Bibi di sana. Saya pikir untuk prosedur rumah sakit segala macam. Saya pikir itu. Ternyata karena kita percaya. Iya, karena saya percaya ya sama Puji ya. Saya kirim. Ternyata itu untuk mengurus asuransi saya yang diambil oleh Puji, berkas-berkasnya. Diambil tuh semua sama Puji, berkas-berkasnya pakai KTP saya. Asuransi Vanessa. Ya, sorry. Ya, saya ralat lagi. Itu jadi KTP itu digunakan oleh Puji untuk mengurus asuransi Vanessa yang atas nama saya. Ya, jadi polisnya atas nama saya itu diurus, dan saya sampai saat itu juga belum tahu. Sampai besoknya Bang Milano telepon ke saya. Ya, Om Dodi nanti akan dihubungi oleh pihak asuransi prudensial. Ada apa, Bang? Itu Vanessa punya asuransi sebelum menikah dengan Bibi. Ya, sebelum menikah sama Bibi, dicatat ya, sebelum menikah dengan Bibi, dan sudah dibayar di muka lunas 2,5 tahun. Sudah dibayar 2,5 tahun lunas. Nah, saya bilang, saya waktu itu pas Bang Milano telepon, saya hampir terharu ya, hampir menangis karena Bang Milano bilang itu ahli warisnya Om Dodi sama Mayang. Tanya Bang Milano, saya nangis pada saat itu. Yang bener Bang, sampai seperti itu. Iya, dulu dia Vanessa punya asuransi yang ahli warisnya Om Dodi sama Mayang. Nanti Om Dodi urus ya, atau nanti kalau misalnya Om Dodi nggak ngurus, nanti pihak asuransi yang menghubungi Om Dodi. Baru saya tahu di situ kalau saya tuh punya Vanessa tuh punya asuransi yang ahli warisnya saya. Nah, berarti Puji ini tidak memberitahu saya kan, berkas-berkas yang sudah diambil oleh Puji di Surabaya sampai saat ini tidak dikasih tahu ke saya kalau berkasnya itu sebenarnya harus saya yang tanda tanganin. Itu, jadi harus digarisbawahi, itu sampai saat ini padahal sudah dikasih berkas-berkasnya dari Surabaya. Harusnya itu nyampe ke saya kan, itu dititipkan ke Puji untuk diurus sama saya. Karena mungkin
saya nggak tahu ya, mungkin pikiran Puji mungkin bisa diurus sendiri. Ternyata kan tidak bisa, harus diurus oleh yang bersangkutan, yaitu ahli warisnya saya, gitu loh. Ya, jadi yang tertera di situ. Ya, gitu. Jadi sampai sekarang nih tidak pernah dikasih berkas-berkas itu. Tapi nggak masalah. Akhirnya pihak prudensial mengirim ulang ke saya. Dikirim dari Surabaya, namanya ya pokoknya dari orang prudensial itu kirim ke saya. Berkas-berkasnya semua yang saya harus tanda tanganin. Dikirim semua ke saya sampai ke Dedi, semua saya tanda tanganin. Saya mau saya tanganin, termasuk yang saya kirim KTP, KK segala macam, semua lengkap berkasnya saya kirim lagi ke Surabaya. Itu kejadiannya asuransi. Lain dengan ungkapan yang telah dibicarakan oleh ayah dari Vanessa Angel mengenai asuransi yang telah dibuat oleh sang anak. Ayah dari Bibi Andriansyah pun kini justru mengaku jika dirinya telah merasa dicurangi dan dibohongi terkait nilai dan nominal besaran asuransi Vanessa Angel. Dan berikut ungkapan dari Haji Faisal selaku ayah dari Bibi Andriansyah. Sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah ikut, udah setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Okay. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial. Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya sudah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Tidak ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang sama saya? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian katanya. Masih enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasihin, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Kalau memang saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar ya dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Tuh duit 530 kan udah dapat. Saya nggak tahu, saya pernah masalah, bertanya sama dia. Saya ribut-ribut kan sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya keluarga saya udah dihubungin. Ada orang yang mau hubungin. Saya diam aja. Jadi berlanjut. Itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya, benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Ya, saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beraga. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohongin lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya nggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Surat udah saya tanda tangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang manggil mau dipikir? Dia udah menang. Dia suruh berpikir. Surat udah saya tanda tangan kan? Udah dapat. Saya merasa dicurangin. Situlah dari permasalahan. Jadi sekarang
Dia kan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya iya, sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal serupa itu, saya mau ngomong apa saya lagi? Di tengah ramainya kabar perseteruan yang terjadi antara ayah dari Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah terkait hak waris dan masa depan Gala, Haji Faisal yang merupakan ayah dari Bibi mengaku jika dirinya kini ingin menyelesaikan masalah secara damai tanpa adanya perseteruan terkait hak asuh dan ahli waris untuk cucu kesayangannya yang saat ini sudah menjadi seorang anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua. Bisa. Saya ingin berdamai. Saya nggak ingin bermasalah ini besar. Saya ingin ya si Gala ini walaupun saya udah dibohongi beberapa kali, saya ingin anak saya, cucu saya yang Gala ini dididik berdua dengan dia. Dididik berdua. Saya ingin saling memberikan masukan. Kalau seandainya saya nanti umpamanya mengasuh anak ini, saya ingin masukan dari dia. Oke, di waktu kecil umpamanya mungkin dia belum ada beri masukan atau kalau ada syukur alhamdulillah. Udah besar mungkin dia bisa mendidik apa kek kan begitu. Artinya dari kecil kalau ada ini makanan bagus Pak Ji, ya oke. Kalau ada apa salahnya? Begitu. Jadi saya maunya damai kekeluargaan. Jangan ada gontok-gontokan. Kalau sudah ada gontok-gontokan, dia nggak bakal datang melihat si Gala. Saya juga kalau dia wali, saya juga nggak akan datang. Kan begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Rugi cucu. Rugi kan? Mas Andi Arifin saya tunjuk sebagai pengacara, ya karena saya waktu untuk mengurus itu kan tidak ada saya. Karena sebelah mengajukan hak perwalian tadi. Maka saya bilang karena Mas Andi Arifin kan juga pengacaranya Panes dulu. Sebelum Panes meninggal dengan PBI, dia pengacaranya Mas Andi ini. Nah, kemudian karena ada persoalan dengan adanya pengajuan ini, ya saya serahkan kepada Sandi. Tapi saya maunya saya nggak ingin saya beradu argumen di pengadilan. Saya maunya damai dengan Pak Dodi. Karena apa? Karena ini menyangkut masa depan anak. Terus jangan sampai ada yang dirugikan ya. Kalau udah gontok-gontokan, nanti umpamanya jatuh ke dia, saya berat lagi datang ke dia. Jatuh ke saya, dia berat datang ke saya. Jadi saya maunya ada perdamaian, ada kecocokannya. Di mana nanti persoalan-persoalannya bisa dibicarakan secara kekeluargaannya. Itu mau saya sebenarnya. Entah bagaimana, mudah-mudahan saya atau dia dapat sama-sama dapat petunjuk lah kami. Ada mudah-mudahan kalau ya itu harapan saya dapat petunjuk lah. Ya otomatis kalau dia mengajukan tentu pastilah netizen beranggapan begitu. Pastilah masyarakat beranggapan begitu ya. Saya nggak bisa menjawab itu ya. Itu saya serahkan kepada netizen berspekulasi ya. Sebab dari awal-awal semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Saya hanya berpikir bagaimana Gala ini jangan menjadi beban mental bagi dia nanti suatu saat, karena jejak digital kan susah juga dihilangkan. Jadi kalau dia udah besar nanti jangan ada terjadi perseteruan antara saya dengan papanya Panes. Saya maunya anak ini saya bimbing berdua dengan dia. Saya besarkan dengan dia berdua. Apa-apa kesulitan, apa-apa kekurangannya, saya secara pribadi mengatakan bahwa saya akan bantu. Saya akan bantu semua kesulitan akan saya bantu. Kalau papanya Panes setuju. Nah, tentu saya semuanya ini harus sepakat dengan papanya Panes. Ya, itu.